Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Ulul bisa menyapa kalian pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Ulul ingin memberikan materi lanjutan dari KD sebelumnya. Yang sebelumnya kita telah belajar bagaimana bertelepon menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi telepon menggunakan bahasa Inggris. Pada kesempatan hari ini Bu Ulul akan memberikan dua topik. Yang pertama mengenai etika bertelepon menggunakan bahasa Inggris, dan yang kedua yaitu mengenai tips yang akan Bu Ulul berikan supaya kalian bisa belajar dengan lancar untuk bertelepon dalam bahasa Inggris. Supaya tidak berlama-lama, langsung kita simak video berikut ini. Nah, sekarang saatnya kita belajar mengenai English Correspondence. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai telepon bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan belajar melakukan panggilan telepon atau berkomunikasi melalui telepon menggunakan bahasa Inggris. Seperti yang kalian ketahui, seorang sekretaris itu harus setidaknya mampu menguasai bahasa asing. Dan yang paling utama adalah bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Oke, di sini ada dua topik yang akan Bu Ulul sampaikan. Yang pertama adalah etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Yang kedua, tips melakukan panggilan telepon dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua nanti Bu Ulul akan memberikan bagaimana sih tips supaya kalian bisa lancar dan kalian bisa belajar dengan baik bagaimana sih cara bertelepon atau komunikasi dengan bahasa Inggris. Oke, yang pertama Bu Ulul mau menjelaskan dulu tentang etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, gunakan frase-frase umum yang biasa digunakan dalam bertelepon. Maksudnya adalah frase-frase atau kalimat-kalimat yang umum. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak umum atau tidak biasa digunakan oleh seorang sekretaris dalam berkomunikasi. Yang kedua, gunakan bahasa formal saat berbicara dengan orang lain. Ya, seperti kita ketahui, di dalam bahasa perkantoran atau ketika kita berkomunikasi dengan orang di perusahaan, di instansi, kita harus menggunakan bahasa formal. Jangan menggunakan bahasa informal. Karena apa? Karena tentunya tidak sopan dan menghargai orang lain jika kita menggunakan bahasa formal. Oke, yang ketiga, pastikan untuk memahami pembicaraan yang dilakukan. Seorang sekretaris itu harus tanggap. Dia harus tahu apa sih yang dibicarakan, apa sih yang disampaikan. Jadi tidak boleh seorang sekretaris itu tidak tahu maksud dan tujuan dari komunikasi tersebut. Gitu. Lalu berbicara dengan pelan dan jelas. Pelan dan jelas dalam artian ini adalah berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele atau jangan terlalu lama atau jangan terlalu cepat, dan juga harus jelas intonasinya dan jelas pesan yang disampaikan. Oke. Lalu mempelajari etiket dan cara bertelepon atau manner atau aturan atau bagaimana sih cara bertelepon, misal mengangkat telepon menggunakan tangan kiri. Ya, tidak boleh menggunakan halo dalam mengangkat telepon, tidak boleh. Ya, ingat, tidak boleh menggunakan kata halo, harus bahasa yang formal gitu. Nah, yang kedua di sini ada tips dalam dialog bertelepon menggunakan bahasa Inggris. Yang namanya tips itu nantinya akan memudahkan kalian dalam belajar bertelepon bahasa Inggris. Yang pertama, speak slowly and clearly. Seperti yang Bu Ulul sampaikan tadi, bahwa berbicara harus pelan dan jelas. Clearly itu jelas, tidak boleh bertele-tele. Jadi harus jelas pesan yang harus disampaikan. Yang kedua, use formal conversation atau gunakan bahasa formal dalam percakapan dialog dengan orang lain di telepon. Jangan menggunakan bahasa informal. Nanti juga Bu Ulul kasih contoh
bagaimana sih bahasa formal, bagaimana sih bahasa informal di dalam bahasa Inggris. Practice with a friend. Itu yang ketiga, practice with a friend, yaitu berlatih. Kalian harus sering-sering berlatih, berkomunikasi, berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris itu harus sering-sering dilatih. Supaya apa? Supaya lancar. Karena kalau tidak dilatih, pastinya akan menghambat. Kita tidak akan bisa. Karena dalam bahasa Inggris, kunci utama adalah kita harus improve, harus berlatih dan harus berani berbicara. Seperti itu. Learn telepon etiquette. Nah, seperti yang Ulul sebutkan tadi, harus belajar etika bertelepon, cara-cara bertelepon yang baik dan benar. Itu sudah ada di dalam materi-materi sebelumnya. Ya, sama, karena etika bertelepon itu secara umum sama. Gitu. Terus ada yang kelima, practice dates and number. Jadi, kalian harus belajar bagaimana sih cara pelafalan membaca tanggal atau mengucapkan tanggal dan nomor. Ya, sepertinya simple, tapi tidak juga. Kalian harus sering-sering berlatih karena pengucapan bahasa Inggris untuk pengucapan tanggal dan nomor itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Oke, lalu yang keenam, learn how to speak confident from YouTube or other. Nah, ini yang paling penting. Di saat-saat seperti ini kita harus belajar mandiri karena tidak setiap hari atau setiap saat kita bisa belajar di kelas bersama-sama. Salah satu cara supaya kita bisa berbicara dengan pede, confident itu pede ya, itu harus dengan media yang lain. Bisa melalui YouTube atau kamu bisa melalui TikTok maybe ya, yang bisa membuat kamu bisa berlatih secara terus-menerus. Di YouTube itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian lihat. Contoh bertelepon, contoh how to spell English dengan baik dan benar, atau frasa-frasa apa sih yang biasa digunakan dalam bertelepon bahasa Inggris. Itu kalian harus belajar mandiri, salah satunya dengan YouTube. Oke. Nah, ini contoh kalimat formal dan informal dalam bahasa Inggris. Yang pertama, greeting. Greeting atau sapaan atau salam itu kan penting sekali. Tidak boleh kita tiba-tiba dalam menerima telepon atau bertemu dengan orang atau komunikasi yang lain itu langsung menyampaikan pesan. Harus ada greeting atau salam. Nah, formalnya greeting itu adalah good morning, good afternoon, itu formal. Selamat pagi, selamat siang, nah itu formal. Lalu yang informal itu hello, hi, what's up guys. Nah itu kan tidak boleh, apalagi dalam komunikasi telepon gitu ya. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di buku atau materi-materi yang sudah Bu Ulul berikan. Yang kedua, contoh kalimat formal dan informal dalam ask identity atau menanyakan identitas. Dalam bertelepon, kita kan tentunya menanyakan identitas atau kita harus menanyakan siapa sih yang berbicara dengan kita. Kalimat formalnya, who is calling please? May I have your name please? Nah, itu contoh kalimat formalnya. Lalu yang informalnya, who are you? What's your name? Nah, itu tidak boleh. Jangan sampai diucapkan karena itu kalimat informal dan tidak sopan jika kita ucapkan dalam bertelepon atau melakukan dialog telepon. Nah, satu lagi contohnya, response a message. Merespon pesan. Merespon pesan kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya baik Pak, baik Bu, apa ada pesan yang ingin disampaikan lagi? Nah, di sini dalam bahasa Inggris contohnya ada yes sir, yes miss, yes alright, certainly. Itu contoh yang formal. Yang informalnya yep, yuhu, okay bro, okay sis, okay madam. Nah, no, never do that ya. Don't speak that.
Yang selanjutnya yaitu cara menyebut nomor telepon. Nah, terkadang kita menyepelekan hal yang satu ini. Kita merasa sudah bisa menyebutkan telepon atau menyebutkan angka. Tetapi di sini ada yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama yaitu ketika kita menyebutkan nomor telepon atau kita berbicara mengenai cara menyebutkan angka dalam bahasa Inggris, itu harus kita perhatikan, ada 4. Di sini misal Bu Ulul beri contoh, kita menyebut angka 621 352 647. Ingat, dalam menyebutkan nomor tidak boleh terlalu terburu-buru. Jadi harus ada jeda. Tidak boleh 621 352 674. Nah, seperti itu tidak boleh. Ya, jadi harus secara satu persatu. Nah, itu dalam bahasa Inggris juga sama. Kita harus menyebutkan secara pelan-pelan. Yang pertama, 621 352 674. Nah, harus menyebutkan secara pelan, ya, satu persatu. Yang kedua, jika terdapat angka 0 bisa dengan O. Itu British atau zero in American. Ya, jadi untuk pengucapan 021 350 671 itu kita bisa menggunakan O or zero dalam mengucapkan kata 0, ya, atau kosong. Contohnya 021 350 671. Atau kalau kita mau berbicara dengan bahasa American, 021 350 671. Nah, seperti itu, ya. Jadi bisa menggunakan zero or O. Jadi tidak usah bingung. Kalau misalnya si penelepon menggunakan O, ya berarti itu artinya 0. Jika menggunakan zero, itu artinya juga 0. Oke. Yang ketiga, apabila ada 2 nomor berurutan bisa menggunakan double. Sama dalam bahasa Indonesia juga seperti itu, ya. Misal 081 332 124. Kita bisa menyebutkan 081 332 124. Seperti itu, ya. Lalu yang keempat, apabila ada 3 nomor berurutan bisa menggunakan triple, ya. Contohnya 081 333 3124. Nah, seperti itu. Contoh. Nah, itu tadi materi yang bisa Bu Ulul sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa kalian harus terus belajar. Dan jangan lupa yang paling penting adalah apa? Iya betul, improvisasi atau berlatih dengan teman kalian masing-masing ya. Supaya apa? Supaya lebih lancar dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, see you at the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.